Terus ya, kinesiologi yang akan kita pelajari ini adalah ilmu tentang gerak dari kata kines dan logos. Jadi kinesis atau kines itu gerak, logi itu ilmu, ya. Lanjut. Slide selanjutnya, ya. Nah, apa yang dipelajari ada 3 besar, yaitu dalam kinesiologi itu kita akan mengkombinasikan, ya, pelajaran tentang bagaimana manusia, human itu bergerak, ya, ditinjau dari aspek ilmu, artinya ditinjau dari kacamata medical science, yaitu ada anatomi, di mana dalam pelajaran kinesiologi ini kalian harus paham tentang anatomi muskuloskeletal, yaitu otot, lalu tulang, dan juga sendi yang dibentuk oleh 2 tulang yang bertemu dan berfungsi sebagai penggerak, ya. Kalau di anatomi kemarin kalian mungkin belajar tentang anatomi dalam bentuk hafalan, ya, terutama otot dan tulang. Lalu ada pembuluh darah, ada saraf, ya. Maka di kinesiologi ini yang penting adalah kalian tahu gimana origo dan insersio. Yang pertama misalnya origonya di atas atau di bawah, ya. Itu aja dulu. Lalu origonya itu di sekitar mana? Nggak usah persis, ya. Kita tunjuk poinnya, ya, tetapi kalian bisa membayangkan, ya, dan nanti yang paling penting adalah kalian bisa mengetahui daerah mana origonya dan daerah mana insersionya, sehingga kalau mau melakukan palpasi kalian tahu, oh, origonya di sana, insersionya di sini, maka saya akan ketika kontraksi maka seperti ini gerakannya, palpasinya akan didapat otot tersebut. Lalu yang tak kalah pentingnya adalah neuromuskular fisiologi. Jadi otot dalam bergerak itu kan harus diperintah oleh brain. Nah, bagaimana brain menerima perintah dari kita, lalu mengolahnya dan menyuruh otot untuk bergerak, itulah yang disebut sebagai neuromuskular fisiologi, ya. Itu kita harus tahu, sehingga ketika orang bergerak, oh, misalnya orang gerak jalan, oh, kenapa ya kalau kaki kiri yang maju, tangan kanannya yang maju, nggak sebaliknya, ya. Nah, kenapa kok seperti itu? Lalu nanti kalau misalnya ada gangguan, orang itu tidak bisa maju misalnya, ya, ketika orang stroke atau orang yang kayak atlet olahraga tidak karena operasi, ya, atau orang stroke itu dia tidak bisa melangkahkan kakinya yang kanan misalnya untuk maju, maka kita bisa bantu dengan menstimulasi lewat
tangan kirinya atau kaki kirinya. Nah, itu harapannya kita belajar biomekanik ya, kinesiologi ini. Kemudian kalian juga harus paham tentang bentuk sendi, permukaan sendi. Ya. Tulang mana yang permukaannya cembung dan tulang mana yang permukaannya cekung. Terus yang gerak yang cembung atau yang cekung itu nanti mempengaruhi dalam kalian melakukan manual terapi. Oke. Dan yang terakhir adalah biomekanik. Jadi setelah kalian paham bagaimana manusia bergerak, gerakan yang ritmis, ya. Jadi kalau misalnya orang stroke terus ditangani sama orang lain, ya yang penting asal gerak. Tapi kalau fisioterapi gerakannya harus ritmik dan ritmis dan fisiologis, ya. Nggak bisa asal gerak. Nah, setelah kalian tahu, kalian juga bisa menentukan secara mekanik, ya, pada sudut berapa kekuatan otot itu lebih maksimal, lalu pada sudut berapa tumpuan kaki itu lebih maksimal, dan ketika kaki kanan numpu berapa derajat, kaki kiri harus sudah mengangkat. Itu disebut biomekanik, yaitu ilmu mekanika pada tubuh manusia. Ya, jadi kinesiologi ini mempelajari gerakan manusia, baik apa dan bagaimana dia bergerak, serta seberapa besar gerakannya, ya, sudutnya, terus kemudian force-nya, ya, gayanya. Misalnya ketika melakukan tarik tambang, dia harus melakukan tarikan berapa. Nah, ya, karena ini kalau kita bisa memahami, bisa kita manfaatkan untuk menangani pasien ataupun untuk prestasi, ya, ketika kita menangani atlet. Oke, lanjut. Tadi saya juga sudah bilang biomekanik adalah penerapan prinsip mekanik dalam studi organisme, ya. Lanjut. Kalau mekanik sendiri sebenarnya adalah cabang fisika, ilmu fisika yang menganalisa tindakan, ya, pada gerakan, ya, menganalisis tindakan gerakan pada partikel dan sistem mekanik. Lanjut. Ya, mekanik sendiri ada statik, ada dinamik. Ya. Lanjut. Lanjut. Ya, ya, statik adalah cabang mekanik yang berurusan dengan sistem, ya, dalam keadaan konstan gerak, ya. Jadi kalau misalnya kita mengamati, ya, ada gerakan yang konstan, ya, atau kecepatannya sama, maka itu adalah disebut gerak statik. Ya, lanjut. Ya, ada juga gerak dinamik. Nah, yang kita pelajari itu nanti statik dan dinamik. Ya. Jadi tidak hanya melihat orang ketika bergerak, tetapi juga ketika diam. Ya. Oke, lanjut. Ya,
kinematik, ya. Ini adalah bagian juga dari mekanik tadi ya. Ada kinetik, ada kinematik. Bentar ya. Oke, tadi ada ada kinetik dan ada kinematik. Ya. Kalau kinematik ini dia melihat ruang dan waktu. Ya. Jadi mempertimbangkan itu. Lanjut. Oke, saya minta kalian ini dulu ya, pelajari dulu 2 slide awal yang tadi saya berikan, ya, supaya kalian ada bayangan. Saya salah nih, harusnya saya kasih dulu, baru kalian pelajari, baru nanti saya jelasin. Nah, ini karena waktunya cukup panjang, saya minta kalian untuk belajar dulu sampai jam istirahat, sampai jam 11. Ya, setelah itu nanti saya sambung lagi. Ya. Saya soalnya sistemnya biasanya seperti itu. Oke, halo? Iya, Bapak. Ya, nanti saya masuk lagi jam 11 ya. Baik, Pak. Oke. Saya live dulu ya. Iya, Bapak. Terima kasih, Pak.